Semuanya, perkenalkan nama saya Nadini Diva Malinka dengan NIM 219030101005, jurusan Manajemen Usaha Wisata angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 10 dan 11, yang dimana video penjelasan ini guna untuk memenuhi penilaian tugas KWU 2. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan buku kerja yang ke-10 lalu yang ke-11. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang ke-10, yaitu untuk bisnis fasilitatornya atau developernya saya sendiri, yaitu Nani Diva Malinka dengan NIM 219030101005 tahun 2021. Dan selanjutnya di sini buku kerja yang ke-10 yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Untuk unit usahanya yaitu perdagangan umum, baik jasa, pembangunan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan. Yang didirikan oleh PT Hindari Putra Abadi. Untuk produk dan jasanya yaitu perdagangan dan penjualan jasa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan elemennya. Yang pertama itu terdapat identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Yang di sini terdapat kriteria untuk kerjanya yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru. Untuk batasan variabelnya di sini saya memilih tantangan cash flow, penanaman modal, dan selanjutnya sumber-sumber modal personal. Untuk batasan variabelnya yaitu dana pribadi sendiri, dan sumber bootstrapping yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Selanjutnya di sini potensi peningkatan pendanaan, yaitu di sini saya memilih equity capital atau penyertaan modal, kreativitas source yaitu sumber-sumber kreatif. Selanjutnya elemen yang kedua terdapat identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Di sini terdapat business angel, yaitu saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan berharapan keuntungan di masa depan. Selanjutnya tujuan utama mereka adalah menerima pengembalian investasi mereka. Selanjutnya di sini ada jenis venture capital, yaitu untuk berdasarkan cara pemberian bantuannya saya memilih single tier approach. Untuk berdasarkan cara penghimpunannya saya memilih equity venture capital. Untuk berdasarkan kepemilikannya saya memilih public. Untuk berdasarkan pemilikannya yaitu public venture capital company. Dan selanjutnya di sini ada terdapat initial public offering yaitu IPO. Jadi saya memilih mempunyai bergrading yang lebih besar dari bank dan monitoring. Selanjutnya di sini elemen yang ketiga terdapat identifikasi pembiayaan pinjaman dari bank komersial, yaitu secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk pengusahaan pemula. Yang kedua, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan rasio yang sehat. Untuk SBA guarantee loan-nya yaitu saya memilih hampir semua usaha kecil yang memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa pinjaman SBA. Selanjutnya yaitu pinjaman SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis jasa. Selanjutnya di sini sumber pinjaman lainnya. Di sini saya memilih teman dan keluarga, dan organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Dan di sini elemen yang keempat yaitu diidentifikasi sumber-sumber kreatif atau pembiayaan dan modalnya, yaitu leasing sewa. Di sini saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Dan leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan utang. Dan di sini SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR Small Business Technology Transfer. Di sini saya memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Dan di sini juga saya memilih SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang 11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Untuk unit usahanya tetap sama, yaitu perdagangan umum, jasa, pembangunan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, percetakan, dan perbengkelan, yang didirikan oleh PT Hindari Putra Abadi, dan produk jasanya yaitu perdagangan dan penjualan jasa.
Untuk langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Untuk kriteria kinerjanya, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasarannya. Di sini saya memilih kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, profitabilitas, dan angka penjualan. Untuk jenis pemasarannya di sini saya memilih pemasaran langsung dan pemasaran sektor publik. Yang 1.2 potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis, yaitu di sini saya memilih e-commerce dan pasar ekspor. Dan untuk kontribusi pada bisnisnya yaitu dapat mencakupi saham dan profitabilitas. 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif, yaitu di sini saya memilih functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, menanggung resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Dan selanjutnya elemen yang kedua, investigasi peluang pemasaran. Di sini 2.1 peluang pemasaran dapat mencakupi, di sini saya memilih penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Dan untuk 2.2 hasil evaluasi peluang, di sini saya memilih fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan, bahaya dan kondisi operasi nasional, dan yang terakhir standarisasi. Di sini 2.3 kelayakan finansial setiap peluang pemasaran, yaitu di sini saya memilih faktor eksternal, kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang revelan, dan peluang di periklanan eksentif, penjualan 2 untuk 1. Untuk 2.5-nya ranking peluang pemasaran, di sini saya memilih sesional topik. Dan untuk elemen yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Untuk 3.1-nya perubahan yang diperlukan adalah perencanaan proyek pemasaran, infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis. Dan untuk 3.2-nya perubahan organisasi, yaitu struktur organisasi berorientasi pelanggan. 3.3-nya perkiraan kebutuhan sumber daya, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi. 3.4 komunikasi kelayakannya, staf sumber daya manusia, pemilikan, pengawas. Baik, sekian penjelasan buku kerja 10 dan 11 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Selamat siang.